Anda melawan Zionis di kasus Palestina. Iya. Tapi Anda bersama Zionis di kasus Myanmar. Nah, Saya tersentak ketika mendapatkan informasi di awal ya, insight awal saya tentang negara-negara di Asia Tenggara yang recognize atau yang mengakui kedaulatan Israel atau Palestina. Itu ternyata beda-beda sikapnya. Yeah. Malaysia, Indonesia, Brunei itu mengakui Palestina dan tidak mengakui Zionis. Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina itu mengakui keduanya, ya, mengakui baik Palestina maupun Zionis. Two state ya. Two state solution. Nah, tapi ada dua negara di Asia Tenggara ini yang hanya mengakui entitas Zionis seraya menolak kedaulatan Palestina. Hanya dua, Singapura dan Myanmar. What happened in these two country? Ya, kita lihat Myanmar. Ternyata dia itu kan sejarahnya merdeka dari Inggris itu sama tahunnya dari dengan proklamasi berdirinya entitas Zionis, yaitu tahun 1948. Ya, dan salah satu negara Asia pertama yang dia itu mengakui kedaulatan Zionis itu adalah Myanmar. Nah, Myanmar ya. Perdana Menteri Myanmar yang pertama atau Burma pada saat itu namanya UNU. Kita tahu nama UNU kalau kita belajar ini gerakan non-blok ya kan, konferensi Asia Afrika di Bandung seterusnya. Nah, tapi di balik semua perjuangan non-bloknya yang sevisi dengan Soekarno segala macam, tapi ternyata dia ini orang yang agak culas gitu ya. Nah, dia itu mengembangkan relasi antara IDF. Dia bertemu dengan petinggi IDF yang menjadi pahlawan orang-orang Zionis pada perang 6 hari Yom Kippur, yaitu Moshe Dayan. UNU ketemu Moshe Dayan dan dari situ mereka melakukan semacam perjanjian untuk mengembangkan relasi militer antara dua negara. Sehingga kita melihat junta militer atau angkatan militer Myanmar, Tatmadaw, itu mendapat pelatihan militer dan juga alutsista dari IDF. Dan itu bukan hanya terjadi di zaman UNU, penggantinya yaitu Newin, Jenderal Newin. Itu juga melanjutkan walaupun agak freeze atau beku selama beberapa tahun, tapi di akhir masa kekuasaannya dia tetap melanjutkan. Dan itu terus berlangsung sampai masa-masa ketika orang-orang Rohingya itu dibantai habis-habisan yang terentang dari tahun 2012 sampai 2017. Aung San Suu Kyi. Nah, Aung San Suu Kyi, tapi Aung San Suu Kyi kan dia macan ompong waktu itu kan. Nah, tapi yang berperan di sini kan Min Aung Hlaing. Yang dia itu di militer. Panglima lah, panglima militer tertinggi Myanmar itu. Dan itu junta kan, artinya militer itu pemegang kekuasaan. Ya, betul. Nah, dia itu melakukan unofficial meeting, pertemuan tidak resmi dengan Presiden Zionis saat itu, Reuven Rivlin, tahun 2015. Ya, membuka peluang kerjasama agar Reuven Rivlin itu menghubungkan perusahaan-perusahaan alutsista yang ada di Zionis untuk mengembangkan alutsista Myanmar. Dan itu sangat berpengaruh terhadap pembantaian orang-orang Rohingya. Mungkin orang-orang Rohingya yang dia itu jadi korban nggak tahu fakta ini. Ini kan high level meetings ya kan, antara petinggi Myanmar dengan petinggi Zionis yang harusnya ini yang kita kuak ya? Sehingga yang disangka Zionis itu bukan orang Rohingya yang itu ya, harusnya ke pembantai orang Rohingya itu. Tapi yang jelas penguasa Myanmar, junta militer Myanmar bersama Zionis. Anda harus ungkap itu, harus fair dong, harus adil dong. Udah kebuka faktanya, kena loh. Itu kata Bima gitu ya. Anda melawan Zionis di kasus Palestina. Tapi Anda bersama Zionis di kasus Myanmar. Nah, itu dia. Jadi lo belain Zionis Asia Tenggara. Iya.